Assalamualaikum. Hari ini kita belajar tentang menceritakan kembali isi cerita fantasi. Yuk kita simak. Sebelumnya kita menjelaskan tentang unsur intrinsik cerita fantasi. Yang pertama ada tema. Tema adalah ide atau pokok pikiran paling mendasar yang menjadi acuan untuk mengembangkan suatu cerita. Lalu yang kedua ada tokoh. Tokoh dalam cerita fantasi memiliki watak dan sifat yang unik dan tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh tersebut memiliki kesaktian-kesaktian tertentu. Yang ketiga ada penokohan. Pemberian karakter pada tokoh. Jenis penokohan yaitu pertama, ada protagonis, memiliki sifat baik atau karakter yang disukai. Kedua, antagonis, memiliki watak yang jahat atau karakter yang tidak disukai. Dan ketiga, ada tritagonis, yaitu tokoh pembantu atau penengah baik untuk tokoh protagonis dan antagonis. Lalu yang keempat ada alur. Alur yaitu jalan cerita yang berupa rangkaian peristiwa yang tersusun dan saling berkaitan satu sama lain. Yang kelima ada latar. Tempat, waktu, serta suasana yang menjadi latar belakang sebuah cerita atau peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang keenam ada sudut pandang. Posisi pengarang dalam membawakan suatu cerita. Pada umumnya ada dua jenis sudut pandang, yaitu pertama, sudut pandang orang pertama. Sudut pandang ini biasanya diceritakan oleh kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, atau kami. Lalu ada sudut pandang orang ketiga, yaitu sudut pandang ini ditandai dengan penggunaan kata ganti nama tokoh seperti dia, ia, dan juga mereka. Selanjutnya yang ketujuh ada gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan atau bukan bahasa formal. Dan yang kedelapan ada amanat. Amanat yaitu pesan moral atau nasihat yang disampaikan penulis melalui karyanya. Coba kalian buka buku paket Bahasa Indonesia halaman 54 sampai 55. Ada 4 pertanyaan dari A sampai D. Kita kerjakan dan lihat dengan seksama. Yang A, pertanyaannya yaitu urutkan cerita yang dialami Doni pada kejadian tersebut. Jawabannya yaitu pertama, Doni tanpa sengaja terdampar ke dimensi alfa. Kedua, tanpa diketahuinya, manusia purba mengikuti Doni. Ketiga, Doni kembali ke tempat asalnya. Keempat, Doni dan teman-temannya menyadari dan menemukan manusia purba. Kelima, teman-temannya bingung dan meminta Doni mencari jalan keluar. Keenam, Doni mencari cara untuk mengembalikan manusia purba ke ruang dimensi alfa. Ketujuh, Doni mengutak-atik komputer Lumianya. Kedelapan, Doni menekan tombol run. Kesembilan, muncul gelombang biru dan terbuka pagar asteroid. Kesepuluh, Doni memasukinya dengan manusia purba tersebut. 11, Doni mengembalikan manusia purba. 12, waktu semakin menipis dan Doni terlempar kembali ke lab. 13, semua alat-alat rusak, yang tinggal hanya komputer Lumianya. Ke-14, Doni meminta maaf kepada teman-temannya atas kerusakan itu. Ke-15, teman-temannya tidak mempermasalahkan hal itu, yang penting dia selamat. 16, Doni melihat manusia purba tersebut di layar monitor tersenyum dan melambaikan kepadanya. Pertanyaan yang ke B, bagaimana proses terlemparnya Doni ke lorong dimensi alfa?
Jawabannya yaitu, pertama, Doni mencoba mengotak-atik komputer Lumia-nya yang ada di lab, dan kemudian dia menekan tombol run. Setelah itu muncullah gelombang biru dan terbukalah pagar asteroid, lalu dia masuk ke dalamnya, dan pada akhirnya Doni sampailah ke lorong dimensi alpha. Pertanyaan ke C, siapa tokoh dan bagaimana watak tokoh yang ada pada cerita? Istilah tabel berikut. Jawabannya, yang pertama, watak tokohnya yang satu pemarah. Bukti pada teksnya yaitu, kau harus membawanya kembali. Erja berteriak kalang kabut. Yang kedua, wataknya baik hati. Bukti pada teksnya, kulihat Erja membawa air minum untukku. Selanjutnya, nama tokoh Doni. Watak tokohnya yang pertama tidak mudah putus asa. Bukti pada teksnya yaitu, aku harus membawa dia kembali, teriakku. Yang kedua, watak tokohnya yaitu bertanggung jawab. Bukti pada teksnya yaitu, aku yang membawanya, aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajariku untuk melarikan diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. Yang ketiga, watak tokohnya ceroboh. Bukti pada teksnya yaitu, Ardi, maafkan aku. Maaf telah merusak laboratorium untuk penelitian ini, kataku, mengibah. Lalu selanjutnya nama tokoh Ardi. Watak tokohnya yaitu yang pertama pemarah. Bukti pada teksnya yaitu, Ardi berteriak lantang, jangan main-main. Don, Ardi menatapku dengan tajam. Watak tokoh yang kedua pemaaf. Bukti pada teksnya yaitu, gak apa-apa asalkan dirimu bisa selamat. Ardi memelukku dengan erat. Pertanyaan yang ke D yaitu, kelompokkan kejadian mana yang mungkin terjadi di dunia nyata dan mana yang mungkin tidak terjadi di dunia nyata. Kelompok yang tidak akan terjadi di dunia nyata yang pertama, adanya manusia purba dengan setengah kera yang mengikuti Doni. Kedua, adanya ruang dimensi alpha. Ketiga, adanya gelombang dimensi alpha. Keempat, adanya komputer yang dapat memindahkan makhluk hidup dari zaman yang berbeda. Kelima, muncullah gelombang biru mirip aurora memenuhi ruangan laboratorium. Keenam, terbukanya pagar asteroid. Ketujuh, mengembalikan manusia purba ke 500 tahun sebelum Masehi. Dan ke-8, dapat melihat manusia purba dari layar monitor laptop yang sedang tersenyum dan melambaikan tangan. Lalu, kelompok kejadian yang mungkin terjadi dalam dunia nyata. Yang pertama, Doni mengklik tombol run pada layar monitor. Yang kedua, ruangan yang dipenuhi asap dan pohon-pohon yang meranggas. Ketiga, peralatan di ruangan laboratorium pecah berantakan akibat goncangan hebat. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Coba kalian buka buku paket bahasa Indonesia halaman 56 dan 58. Kalian baca cerita fantasi berjudul Berlian 3 Warna. Setelah kalian pertanyaan di bawah teks tersebut. Pertanyaannya dari A sampai D. Kerjakan seperti yang sudah Ibu contohkan. Selamat mengerjakan, sampai jumpa.